Di Balik Mas Rabia, Part 10, Death and the Maiden, Location School of Art. Semenjak mendapatkan berita kematian Costa, jiwa Athena seakan berada di dasar laut yang dalam, sangat gelap dan terombang-ambing oleh arus kencang. Sesekali Athena tersadar dari lamunannya yang tak berdasar. Namun kali ini jiwanya mendengar kata-kata Antoine, guru sastra dan keseniannya yang bercerita mengenai kematian. Sebuah tema yang selaras dengan apa yang baru saja dihadapi oleh Athena. Tahukah kalian, puisi yang akan aku bacakan ini adalah karya Matthias Claudius tahun 1774 berjudul Death and the Maiden. Ia sengaja merancang puisi ini sebagai sebuah dialog, sehingga kalian bisa merasakan ketakutan seorang gadis muda yang dilanda teror, memohon kematian untuk melewatinya. Namun kematian menghiburnya dengan mengatakan, "Aku tidak kasar. Kamu akan tidur dengan lembut di pelukanku." Antoine seorang guru yang cerdas. Ia akan membantu muridnya memahami sebuah ide yang disuntik oleh penulis di dalam karyanya. Antoine membaca puisi dengan tempo yang cepat dan tergesa-gesa. Pada awalnya, namun kemudian nadanya berubah menjadi lembut, hangat, dan melambat. Athena tertegun mendengarkan Antoine, karena ia merasa gadis di dalam bait puisi itu adalah dirinya sendiri. Sebuah kesuraman bukan berarti tidak memiliki sisi keindahan. Justru hal ini menjadi sebuah dasar perubahan yang menginspirasi berbagai karya hebat. Kalian akan mengenali diri kalian sendiri di dalam sebuah kesedihan, karena keheningannya akan menuntun kalian mendengar suara jiwa yang membisikkan bagaimana bertahan hidup pada masa-masa sulit. Antoine memetik kebijakan dari puisi tersebut, namun seorang murid mengernyitkan dari dahinya pertanda bingung, dan lalu bertanya pada gurunya itu, "Antoine, karya ini gelap sekali. Aku tidak mengerti keindahan apa yang ingin dituangkan oleh penulis itu. Matthew rupanya hanya merasakan satu sisi saja." "Pertanyaan brilian, Matthew. Baiklah, aku akan memberitahumu sisi keindahannya." Antoine berjalan menuju sebuah piano berwarna merah kecoklatan mengkilap yang terbuat dari kayu rosewood. Jari jemarinya memainkan nada indah dan suasana kelas hening mendengarkan setiap nada yang membuai telinga mereka. Indah bukan? Tahukah kalian, puisi inilah yang menjadi sumber inspirasi bagi Franz Schubert menciptakan string quartet nomor 14 in D minor, karena ia segera mengerti akan dunia begitu mendengar puisi ini. Antoine beranjak menuju meja kerjanya lalu membagikan kertas berisi manuskrip nada yang semalaman ia tulis lembar demi lembar khusus untuk muridnya. Schubert menciptakan pola nada dengan pembukaan yang gelap dan kuat, bertemu dengan balasan nada lembut dari garis itu. Atau bagaimana menurut kalian? Apakah sebenarnya itu justru merupakan wujud teror terhadap gadis itu yang bertemu dengan belayan kematian yang lembut? Pelajarilah ini. Antoine memberikan kertas dengan sebuah pertanyaan yang harus dipecahkan sendiri oleh muridnya. Location Chateau de Grasse. Athena duduk di sebuah kursi kecil empuk yang sepasang dengan piano yang berwarna hitam. Ia menaruh kertas yang diberikan Antoine tepat di hadapannya. Tidak berapa lama, not-not seakan berdansa dengan tuts-tuts piano. Athena mampu menguasai nada string quartet number 14 in D minor dengan sangat mudah, karena ia bisa memahami sang penyair dan sang komposer dari rasa dukanya yang mendalam setelah kematian Costa. Permainan piano Athena adalah sebuah pelarian dari ketakutan dan kemarahan yang ia lepaskan dalam nada musik yang suram secara keseluruhan. Di sudut chateau yang gelap, seorang pemuda terpaku mendengarkan setiap nada piano itu, terhipnotis akan pesona Athena yang memainkan piano dengan penuh penghayatan serta mengagumi segala keindahan yang ada di hadapannya. Marguerite menyadari Dante tidak bersamanya dan mulai mencarinya. Ia tidak ingin lepas dari pemuda yang telah mengambil hatinya dan menginginkan kehadirannya setiap saat.
Margaret haus akan cinta dan mampu menerima walau seringkali Dante kasar, penuh dengan tipu muslihat, gemar berjudi, namun paras tampan dan kata-kata manis Dante selalu ampuh membuat Margaret takluk. Ia keluar dari kamarnya melanjutkan pencariannya dan justru menemukan Dante yang menatap Athena lekat, penuh kekaguman sehingga rasa cemburu kemudian membakarnya dan justru melimpahkannya pada Athena. "Ada apa denganmu, Athena? Permainan pianomu sangat mengerikan." Margaret dengan tatapan ular kobranya memperhatikan Athena dari belakang. Ia merasa terganggu dengan permainan piano Athena yang menarik perhatian Dante. "Karena ayahku telah pergi untuk selamanya," seorang pemuda mengabarkan berita itu kemarin. Dan ia memberikan surat keterangan dari dokter mengenai penyebab dari kematiannya. Athena tidak dapat membendung kesedihannya dan mulai terisak. Margaret kaget mendengar berita itu. Ia terlihat syok dan langsung menunduk sembari berjalan lambat lalu menghempaskan tubuhnya yang lemas di sofa. Kedua tangannya menyentuh rambutnya. Kemarahannya pada Athena padam, berganti dengan kesedihan. Kenangan akan Costa bermunculan mulai dari awal ia merasakan cinta pada Costa yang memperlakukannya selayaknya seorang wanita. Saat-saat menunggu Costa yang tak kunjung datang sehingga membuat Madame G menyiksanya karena menolak tamu. Ingatan akan rasa haru saat Costa membebaskannya dari cengkraman Madame G dan menaikkan level statusnya dari seorang wanita menghibur menjadi seorang istri. Tiba-tiba wanita itu menatap kembali pada Athena dengan pesona ularnya. Ia lalu tersenyum mengerikan karena seketika euforia mengalir di dalam darahnya sebuah buayan. Kebebasan kini seutuhnya berada di tangannya. Location kamar Athena. Hari telah larut, air mata Athena kini seakan telah kering. Ia meringkuk di tempat tidurnya yang empuk dan nyaman sembari memeluk tas kulit ayahnya. Ia merasa belum siap akan semua ini. Costa meninggalkannya terlalu cepat. Terdengar suara-suara aneh yang berasal dari gesekan besi dari arah pintu. Sepertinya seseorang berusaha masuk ke dalam kamarnya. Suasana semakin mencekam saat orang itu sepertinya sudah hampir berhasil memasuki kamarnya. Tubuh Athena seakan tidak dapat bergerak karena takut dan ia terdiam di tempat tidurnya sembari menunggu apa yang akan terjadi. Seseorang itu datang dan menerobos masuk. Gerakannya seperti tidak terkontrol dan tiba-tiba saja ia melompat ke tempat tidur Athena, menutup mulutnya dan berada di atas tubuhnya. Mata hazel kehijauan Athena mengenali penerobos itu, dibantu oleh sinar bulan, yaitu Dante yang sedang mabuk berusaha memeluk dan mencium dirinya. Athena memukulkan tas kulit Costa tepat di kepalanya, dan dengan cepat ia mengendalikan keadaan dengan mengunci Dante dengan tubuhnya sekuat tenaga. Athena mempelajari cara bela diri dari ayahnya. Margaret datang secara tiba-tiba dengan baju tidur sutranya yang berwarna hitam dan bola mata abu-abunya melihat tajam pada Athena dan Dante seperti seekor kobra yang marah. Seakan seekor kobra yang meliuk cepat, ia lalu menuju ke tempat tidur Athena lalu merenggut rambutnya dari belakang. Ia menganggap Athena menggoda Dante karena berada di atasnya. "Lancang kau, Athena," terdengar suara Margaret yang marah, menganggap Athena adalah ancaman. Seketika suaranya lirih karena ia mencintai Dante. Dengan gelap mata ia lalu menyeret Athena, sementara Athena dengan gesit berhasil meraih tas Costa bersamanya karena ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Kereta kuda mengantarkan mereka berdua yang saling tidak berkata apapun di dalamnya. Margaret memiliki ide jahat untuk membalas sakit hati akan hal yang ia anggap pengkhianatan sekaligus ia membutuhkan uang untuk bertahan hidup. Kereta kuda itu sampai di sebuah rumah mewah. Ia lalu menyeret paksa Athena untuk masuk ke dalamnya. Dan Athena kebingungan melihat tempat dengan interior yang sensual penuh dengan lukisan dan patung wanita dengan pose berani serta wangi feromon yang kuat. Di mana ini?
Athena seakan tidak nyaman berada di sana. Sebuah tempat yang akan merubah jalan hidupmu. Margaret tertawa.